Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 22 Desember 2023 di hari Jumat, dan dimana di sini kita lihat sempat saya updatekan ya di grup Telegram ya. Di sini masih di kisaran harga area ini dan dia sudah breakout. Kemudian terjadi kenaikan ya, kenaikan cukup signifikan dan didorong juga oleh news semalam. Dan ketika dia mencapai zona sell ketiga, harga terjadi penolakan ya, dan hampir mencapai area dan dia kembali melakukan penurunan di kisaran area zona sell kedua. Dan alhamdulillah di VIP kami bisa merasakan panen lagi ya untuk uh, di minggu ini, karena minggu lalu tidak full update ya, karena kondisi saya kurang sehat, dan alhamdulillah minggu ini kita kembali panen ya. Jadi untuk update analisa hari ini saya akan buatkan lagi untuk teman-teman semuanya seperti apa pandangan yang akan saya berikan. Dan untuk teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram untuk mendapatkan informasi lain dan juga update-nya, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi di sini saya akan updatekan kembali, di sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian kita masuk ke time frame daily dulu ya. Untuk di time frame daily saat ini kita lihat harga sudah berada di area 2045 ya, dan break di atas dari 2040.45, artinya key levelnya sudah di break ya. Jadi kalau ini close di atas dari 2045, maka potensi akan terjadi kenaikan, yang dimana di sini juga ada key level dari pergerakan yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu di 2047 ya, 2047. Maka jika hari ini harga masih tertahan di kisaran area 2047 2045, kemudian terjadi penurunan lagi, maka akan berpotensi untuk menguji di kisaran area 2030 dan juga 2026 kembali ya, dan atau menuju ke supportnya itu di 2019. Namun apabila dia ketika harga mampu break di atas dari 2047, maka akan berpotensi melanjutkan kenaikan untuk menuju ke 2060 dan juga di kisaran area 2070 ya. Jadi itu target untuk hari ini apabila ada kenaikan yang signifikan untuk hari ini ya. Jadi kalau kita lihat juga di timer 4 jam, ini area 2045 dan 2047 merupakan area yang cukup penting dan sudah beberapa kali diuji untuk area 2047-nya ya, 1 2 3 ya, sudah beberapa kali nih uji keempat, dan kemudian diuji kembali. Artinya jika harga mampu break di atas dari area ini, maka akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk pandangan saya potensi untuk hari ini akan di breakout, jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat juga di sini pergerakannya dalam kondisi uptrend ya, masih kondisi uptrend. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan dipantau, ketika dia break di area ini maka kita bisa melakukan order buy. Jadi untuk area zona sell dan zona buy-nya akan saya buatkan. Jadi untuk yang pertama, untuk zona buy 1 kita bisa ambil di ini. Untuk harga yang sekarang ini bisa kita jadikan sebagai zona netral ya. Jadi bisa dijadikan sebagai zona sell dan juga bisa dijadikan sebagai zona buy ya, zona netral. Kemudian untuk zona buy pertama kita bisa ambil di area ini, kita bisa masuk lagi di area ini ya. Kemudian untuk zona buy kedua kita bisa ambil di kisaran area ini, dan zona buy ketiga kita ambil di area ini ya. Ini untuk zona buy ketiganya. Kemudian untuk zona sell 1 kita bisa lihat di pergerakan harga sebelumnya. Untuk zona sell 1 area ini kita bisa jadikan sebagai zona sell satunya. Kemudian zona sell ketiga kita bisa ambil di area ini. Kita geser keluar area ini ya. Dan untuk zona sell ketiga kita bisa tempatkan di area ini dulu.
dan untuk key levelnya ada di sini. Oke, jadi ini untuk pandangan kita untuk sementara. Jadi ini ada area netral, kemudian di titik ini kita jadikan sebagai zona sell 1. Ini areanya high risk ya, high risk untuk saat ini. Silakan dipantau konfirmasi yang ada ketika dia mencapai area zonanya. Oke, sekarang kita akan masukkan nekannya, kemudian nanti saya akan buatkan skenario nya seperti apa pandangan saya ya. Jadi untuk zona netralnya kita ambil di harga 2047 dan 2044. Jadi ini untuk zona netralnya, kemudian untuk zona sell satunya kita ambil di 2050 sampai dengan 2053 ya. Atau kita ambil di 2051 sampai dengan 2054. Jadi ini untuk zona sell satunya. Kemudian zona sell ketiga kita bisa tempatkan di area 2058 sampai dengan 2061. Oke, kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil 2066 sampai dengan 2069. Jadi untuk zona sell ketiganya, jadi untuk skenario nya kita masukkan dulu untuk zona buy. Untuk zona B1 di 2040 dan 2037. Kemudian zona buy kedua kita tempatkan di 2032 dan 2029. Kemudian untuk zona, ini salah. Kemudian zona buy ketiga kita masukkan di 2024 sampai dengan 2021 ya. Oke, jadi untuk areanya akan kita perhatikan ada di zona yang sudah saya buatkan. Jadi untuk skenario nya apabila di zona netral ini ya, zona netral ini dia tidak mampu untuk break di atas dari 2047, maka ini bisa dijadikan sebagai area entry sell untuk mencari titik koreksi lagi ya, karena kalau kita lihat juga kondisinya masih dalam kondisi uptrend, dan untuk koreksi minimalnya ya ada di kisaran 2041 sampai dengan key levelnya di 2040. Namun apabila ada penurunan dulu, maka kita bisa ambil di zona buy 1 itu di 2040 dan 2037 ya, dan apabila ada penolakan kembali, maka ini akan berpotensi untuk memiliki potensi besar ya untuk breakout ke atas ke zona sell 1, kemudian retest dan melanjutkan kembali kenaikannya ke zona sell kedua. Dan apabila hari ini ada impact besar dari news yang akan rilis, maka berpotensi untuk menuju ke zona sell ketiga. Dan kalau kita lihat untuk hari ini news yang akan datang, kita lihat ya ada core price index ya, ini juga memiliki potensi besar untuk volatilitas market ya, impactnya ke market ya, dimana di sini dia rilis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk review newsnya masih tetap sama ya, untuk nanti update-nya akan saya kirimkan di grup Telegram. Dan ada juga durable goods, ini punya potensi juga memberikan impact besar ke market. Personal income nanti saya akan kirimkan newsnya di grup Telegram, itu ada juga news Michigan. Jadi kita lanjut lagi ke pantauan saya. Jadi untuk skenario pertama seperti ini, dan untuk skenario kedua, apabila harga mampu break di bawah dari zona B1, maka akan berpotensi ke zona B kedua, kemudian retest, entah akan dia lanjut melakukan penurunan ke area ini atau akan kembali melakukan uji di area zona netralnya ini ya. Jadi seperti itu untuk skenario keduanya. Kemudian untuk skenario ketiga, apabila dia break di atas dari 2047, maka skenario hampir sama tadi dengan zona sell skenario pertama, namun skenario pertamanya dia retest dulu ke bawah ya untuk mencari titik retracement. Namun untuk skenario ketiganya ini dia langsung break nanti ketika memang harga mampu untuk melakukan kenaikan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Jadi ketika dia break di atas dari area 2047 untuk menuju ke zona sell 1, maka kita bisa pantau zona sell satunya untuk melakukan entry sell dengan target dia akan menuju ke area resisten yang sudah di breakout ya, karena sudah beberapa kali diuji
Jadi ini potensi dia akan menjadi RBS ya, resistant yang akan berpotensi sebagai support nantinya apabila dia berhasil di breakout. Dan apabila ada penolakan kembali maka akan menuju dengan skenario seperti ini ya. Jadi ini untuk targetnya tetap sama, yaitu di zona sell kedua dan zona sell ketiga apabila memang terjadi kenaikan cukup signifikan. Namun jika hari ini tidak terdapat impact apapun dari news yang akan rilis dan hanya bertahan di bawah dari 2047, maka akan berpotensi sideways di kisaran area ini ya. Di untuk skenario seperti itu, disilakan dipantau untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk tetap jaga money management kalian ya. Jangan terlalu dipaksakan, dan hari ini juga penutupan market mingguan ya, jadi tetap hati-hati. Dan sekarang kita akan masuk indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini kita lihat dia berhasil break di bawah dari poin-poin penting yang sudah kita buatkan di analisa sebelumnya, dan saat ini saya akan updatekan. Dan di sini juga terlihat dia sedang break di bawah dari supportnya ya. Kita lihat dia break di bawah dari support, strong support ya. Ini termasuk strong support karena di sini ada bullish engulfing, kemudian terjadi kenaikan cukup signifikan mencapai ke area 102.62 ya. Jadi ini termasuk strong support, dan apabila di breakout maka akan potensi drop jauh ya. Kemungkinan besar akan menguji kembali ke area, kita masuk dulu ke time frame yang lebih besar, berpotensi ke kisaran harga 101.62. Ini poin-poin penting yang akan kita perhatikan ya untuk indeks dolar sendiri. Jadi untuk sementara targetnya di sini untuk penurunan. Kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia sudah break dari beberapa poin penting yang saat ini kita lihat, dan untuk potensinya akan menuju ke beberapa area ini dengan skenario apabila di sesi Asia dia drop dulu ke bawah ya, dia drop ke bawah, maka kita akan pantau untuk dia retest, lanjutkan penurunannya dengan target terjauh itu di area ini, dan target koreksinya apabila dia berhasil melakukan penurunan dulu itu ada di kisaran area ini ya. Ini untuk koreksinya yaitu di support yang sudah di breakout atau di area ini, di zona ini ya untuk koreksinya. Dan untuk skenario kedua, apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga melakukan kenaikan dulu, maka kita pantau di area ini untuk sebagai area retestnya, dan juga di area 102 sampai dengan 102.16 ya. Jadi kita pantau nanti seperti apa untuk skenario pertama di sini untuk retestnya untuk melakukan penurunan lanjutan, atau dia ke atas lagi ke kisaran area ini untuk melanjutkan kembali penurunannya. Karena kalau kita lihat di sini dia sudah berusaha untuk break di bawah dari support, strong supportnya ya. Jadi ya, artinya akan memiliki tekanan yang lebih dalam dengan beberapa news yang akan rilis juga ya. Jadi nanti kita antisipasi newsnya, karena pergerakan market bisa saja berubah dengan impact news yang ada ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.